Selamat datang kembali di Boruto 2 Blue Vortex. Setelah menyelesaikan chapter 17, kini kita akan melanjutkan di chapter berikutnya. Terlihat Sumire dengan langkah gontainya menuju ke tempatnya Amado. Setelah sampai di sana dia terkejut melihat Amado yang sedang tercengkram dengan tangannya Kawaki. "Kawaki," teriak Sumire. "Tidak perlu berteriak Sumire, aku masih waras, mungkin aku akan berbuat sedikit kasar, tapi aku hanya sedang mengobrol dengannya. Aku sudah tidak peduli soal dia mempermainkan tubuhku, tapi aku tidak bisa membiarkan dia berbuat seenaknya, yang berhak menentukannya adalah aku sendiri. Ganti pengaturannya, ubah aku jadi spesialis dalam menyerang, kalau kau tidak berniat melakukannya, kau tidak kubutuhkan lagi, akan kubunuh sekarang juga. Aku serius, kau bisa tahu begitu melihat mataku ini kan," ucap Kawaki yang masih mencengkeram Amado. "Mengigaulah saat kau tidur Kawaki," ucap Amado yang langsung membuat Kawaki lemah dan tak sadarkan diri. Itu adalah kata kunci Amado, perintah untuk memberhentikan darurat, sama halnya yang digunakan untuk menghentikan delta. Kawaki berbaring dan tak sadarkan diri. Kembali ke negeri angin di padang pasir desa Suna. Terlihat Sarada Mitsuki dan juga Ryu yang berpisah dari Matsuri. Mereka menuju tempat di mana dua ninja dari desa Suna menunggunya. "Perkenalkan, yang perempuan adalah Yodo, dan yang membawa pedang adalah Araya," ucap Mitsuki kepada Ryu. "Aku merasa dia melotot ke arahku," gerutu Ryu yang melihat Yodo menatapnya penuh amarah. "Maaf, Yodo itu pemalu," ucap Sarada. Di tempat lain Konohamaru yang sedang berdua dengan Matsuri. "Bagaimana menurutmu?" ucap Matsuri. "Aku sendiri tidak begitu paham, tapi syukurlah itu berarti tubuhmu sehat-sehat saja, mukamu juga tidak terlihat pucat lagi," jawab Konohamaru. "Entah kenapa aku jadi merasa tegang banget, tapi begitu mulai mengobrol denganmu, rasanya jadi tenang, kok bisa begitu?" ucap Matsuri. "Karena kita baru kenal, jadi wajar saja," jawab Konohamaru. "Bisa mengobrol denganmu rasanya senang sekali, apa boleh aku memanggilmu Konohamaru-chan?" ucap Matsuri. Sejenak Konohamaru pun terdiam dan teringat dengan Moegi, yang sering memanggilnya dengan ucapan seperti itu. "Bagaimana boleh?" tanya Matsuri lagi. "Ini hari yang paling membahagiakan dalam hidupku, tak kusangka bisa mengobrol banyak hal dengan Konohamaru-chan, padahal perjalanan hidupku masih terbilang singkat, tapi aku senang bisa bertemu dengan Konohamaru-chan seperti ini." Matsuri melirik Konohamaru. "Sebentar, tunggu dulu, nama itu, maaf, tapi bisakah kau tidak memanggilku seperti itu?" ucap Konohamaru. "Kenapa? Memangnya ada apa?" tanya Matsuri. "Cuma ada satu orang yang bisa memanggilku dengan nama panggilan itu, aku sendiri tidak biasanya merasa begini, tapi rasanya aku jadi agak geli mendengarnya. Panggil saja aku Konohamaru, tidak masalah kan?" jawab Konohamaru melirik Matsuri. "Cuman ada satu orang, siapa itu? Jangan-jangan orang yang kau maksud itu, Moegi," kata Matsuri. "Benar begitu ya, kau dan perempuan itu, sebenarnya seperti apa hubungan kalian?" ucap Matsuri dengan wajah kesalnya. Jubah yang melindungi badannya mulai bergerak siap untuk mencengkram Konohamaru. "Jawab aku, Konohamaru Sarutobi." Kita tinggalkan dulu Konohamaru dan Matsuri, kembali memperlihatkan Ryu, Sarada, Mitsuki dan yang lainnya. "Omong-omong, keberadaan si Boruto sialan itu ada di mana? Katamu ada di sekitar sini," ucap Ryu. Tiba-tiba dari tubuh Ryu keluar pasir hitam berhamburan. Sarada, Mitsuki dan juga yang lainnya kaget melihat apa yang dilakukan Ryu. "Sebentar Ryu, kau sedang apa?" tanya Sarada. "Ini pasir besi, ini kemampuan deteksiku, dengan menyebarkan ini aku bisa tahu berbagai macam hal, akan kucoba menjelajahi area ini sebentar, kalau si Boruto itu ada di dekat sini, aku bisa segera menemukannya," jawab Ryu. Kemudian pasir itu mulai tersebar di area sekitar mereka. "Aku merasakan nafsu membunuh yang luar biasa, dari Yodo. Ternyata kau memang memelototiku, nafsu membunuhmu juga tidak biasa," gerutu Ryu. "Kami para ninja memang selalu begini," jawab Yodo. "Hei Ryu, ada yang ingin aku pastikan, Boruto itu buronan dari desa Konoha, makanya kami mengejar Boruto untuk menghabisinya. Kalau kalian, kenapa kalian mengejar Boruto?" ucap Mitsuki. "Jujur saja aku sendiri tidak begitu mengerti alasannya, hanya saja kelihatannya dia terlalu banyak tahu soal sesuatu, misalnya soal Togedama," jawab Ryu. "Bagaimana kalau Togedama itu kita pakai sebagai umpan untuk memancing Boruto kemari?" saut Sarada. "Benar juga, kita bisa pakai Togedama sebagai umpan, ide yang bagus,"
jawab Ryu dan langsung mengeluarkan toge dama itu dari dadanya. Keluarlah toge dama melayang di udara. Kira-kira bakal terpancing tidak ya, gerutu Ryu. Yodo yang sedari tadi sudah tidak sabar, dia langsung melesat untuk mengambil toge dama itu. Namun sebelum tangannya menggapai toge dama itu, badannya tiba-tiba kaku dan tidak bisa bergerak. Ternyata benar-benar terpancing, sudah kuduga bakal jadi begini, gerutu Ryu. Para shinobi kalian ini jahat sekali, kalau dikhianati seperti ini, aku bisa trauma, kurasa kalian harus diberi hukuman, ucap Ryu. Tiba-tiba Sarada melesat menghampiri Yodo untuk menyerangnya, ternyata Sarada dan Yodo sudah diselimuti pasir besi, yang bisa dikendalikan Ryu. Namun sebelum serangan Sarada mengenai Yodo, tiba-tiba serangan pun berhenti dan mereka bisa mengendalikan dirinya kembali. Itu akibat serangan dari Araya yang menggunakan Jitetsu Ryu Fujin, menggunakan pedangnya menebas pasir besi itu. Shinki, ini adalah jurus yang aku buat sebagai teknik gabungan kita, tak kusangka aku harus menggunakannya di saat seperti ini, pinjamkan kekuatanmu padaku, dalam pertarungan ini Shinki, ucap Araya dan bersiap melawan Ryu. Kembali di desa Konoha, terlihat Kawaki yang sudah terbangun dari kehilangan kesadarannya. Di sampingnya juga Sumire dan juga Amado masih mengawasinya. Jangan membuat keributan Kawaki, mari kita bicara dengan tenang, aku paham apa yang ingin kau katakan. Eksistensi manusia pohon dewa itu memang berbahaya, untuk bisa melawan mereka, tidak ada cara lain selain mengubah pengaturan kemampuanmu menjadi tipe ofensif. Hanya saja aku punya syarat, ucap Amado sambil memperlihatkan manusia buatannya. Dia bukan Delta, itu tubuh kloningan terbaru, yang aku persiapkan sebagai wadah, untuk reinkarnasi putriku Akebi. Selanjutnya tinggal mengukir karmamu pada wadah ini, dengan begitu putriku akan bangkit kembali. Putriku akan kembali ke dunia ini melalui reinkarnasi, sesuai dengan data yang aku tanamkan pada karmamu. Reproduksi jiwa yang telah berkali-kali mengalami kegagalan, perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh dewa, semua yang kulakukan hingga hari ini, adalah usahaku demi sampai di titik ini, inilah satu-satunya tujuan hidupku. Ini adalah tindakan dewa, yang hanya bisa diwujudkan dengan memakai karma, karena itu kumohon bantu aku untuk mencapainya. Itulah satu-satunya syarat dariku, ucap Amado menatap Kawaki. Aku sudah pernah bilang kan, seandainya putrimu yang bangkit kembali itu, ternyata malah menjadi Otsutsuki, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya, jawab Kawaki. Itu kemungkinan terburuk, seandainya Akebi benar-benar bangkit kembali sebagai Otsutsuki apa boleh buat, kalau itu terjadi kau bebas bertindak semaumu, tapi aku juga tidak akan diam saja, Amado berdiri dari duduknya. Amado, aku tidak bisa menerima persyaratan itu, aku mau kau menarik keluar kemampuanku lebih dulu, aku tidak mau repot-repot menambah orang yang berpotensi jadi musuhku, ucap Kawaki menegaskan. Kawaki kumohon dengarkan permintaanku, ucap Amado melirik Kawaki. Ini masalah prioritas, aku berjanji akan memikirkan karma untuk putrimu, dengan asumsi bahwa jika kemungkinan terburuk terjadi, aku bisa langsung membunuhnya, semua itu akan kulakukan, setelah semua musuh-musuh yang ada sekarang berhasil dimusnahkan, jawab Kawaki. Dengarkan aku Kawaki, saat ini kau punya kemampuan pertahanan dan penyembuhan yang membuatmu hampir tidak bisa mati, tapi kalau itu semua diubah menjadi kemampuan ofensif, tak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Kalau kau sampai terbunuh oleh mereka, bukan hanya kau yang tamat, tapi mimpiku juga, ucap Amado dengan penuh kecemasan. Dengar ya, yang aku inginkan itu bukan jaminan hidup, tapi memperbesar kemungkinan untuk bisa berhasil membunuh mereka. Amado, kau tidak perlu mengkhawatirkanku, untuk membunuh para monster itu, kau cukup membuatku menjadi monster yang melebihi mereka. Entah lewat sains atau apapun itu, perkuat aku dengan segala cara, sampai melampaui batasku. Manusia pohon dewa, Code, lalu Boruto, kau akan bisa bertemu kembali dengan putrimu, setelah mereka semua kuhabisi, ucap Kawaki menegaskan untuk kesekian kalinya. Dan chapter 18 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya.